Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa LDNU TV yang berbahagia, kunci kebahagiaan, kunci keselamatan hidup di dunia sampai akhirat ada dua. Yang pertama, berbakti kepada Allah, melakukan semua perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Dan yang kedua, berbuat baik terhadap sesama. Kalau kita lihat baik di dalam Al-Quran ataupun hadits-hadits Nabi SAW, perintah berbakti kepada Allah, perintah beribadah kepada Allah kebanyakan dibarengi dengan perintah berbuat baik terhadap sesama. Satu contoh, perintah sholat. Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat itu sebuah ibadah berbuat baik terhadap Allah. Zakat itu sebuah ibadah berbuat baik terhadap sesama. Karena zakat adalah ibadah sosial. Kalau kita lihat di dalam sholat yang menurut ulama-ulama fikih bahwa sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di dalam sholat sendiri, ketika orang salam, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah, untuk tengok kanan, Assalamualaikum warahmatullah, tengok kiri. Filosofinya apa? Artinya kita hidup di dunia ini tidak hanya urusan karo Gusti Allah beres, tidak hanya hablum minallah beres, tapi juga harus tengok kanan, tengok kiri. Hablum minanasnya juga harus bagus. Kita harus peduli dengan anak-anak yatim, harus peduli dengan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, harus peduli dengan janda-janda tua, orang-orang jompo, fakir miskin, dan lain sebagainya. Dan ini yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama. NU tidak hanya ngurusi urusan diniyah, urusan ibadah, tetapi juga ngurusi urusan hablum minan nas. Bagaimana NU berupaya agar masyarakat ini, umat ini menjadi umat yang mandiri, menjadi umat yang maju, umat yang sejahtera. NU selalu berusaha memperbaiki, membangun ekonomi, membangun teknologi informasi, dan lain sebagainya. Di dalam Qissatul Hadar ada satu kisah, ada satu cerita yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberangkatkan pasukan perang ke Rum yang pada waktu itu jumlahnya sekitar 10.000 orang. Rasulullah memberikan pesan-pesan yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kifu, berdirilah kalian semua. Isma'u kalami, dengarkan, perhatikan ucapan saya. Rasulullah memberikan pesan yang sangat indah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan, idza dakhaltum biladar Rum, ketika kalian sudah masuk ke kota Rum, maka ingat pesan saya, kata Nabi. Apa pesan Nabi? Nabi mengatakan, fala taqtulu tiflan shaghiran, jangan kalian bunuh anak-anak kecil. Wala taqtulu imra'atan, jangan kalian bunuh kaum wanita. Wala taqta'u syajaratan muthmiratan, jangan pernah kalian tebang pohon-pohon yang berbuah. Wala tu'akkiru nahlan, jangan pernah kalian lubangi pohon kurma. Wala tadhbahu syatan wala bakaratan illa limakala, jangan pernah kalian sembelih hewan-hewan ternak kecuali untuk kalian makan. Bahkan Rasulullah mengatakan, nanti kalian ketika sampai di Roma, kalian akan menemukan sekelompok orang-orang yang beribadah di gereja-gereja mereka. Apa kata Nabi? Da'uhum wa ma fa'alu, biarkan mereka, jangan pernah kalian ganggu. Rasulullah melarang kita mengganggu mereka ketika beribadah di gereja-gereja mereka. Inilah ajaran indah, pesan-pesan indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kunci kebahagiaan, kunci keselamatan hidup di dunia sampai akhirat, yang pertama adalah berbakti kepada Allah, lakukan perintah Allah, jauhi semua larangannya, dan yang kedua adalah berbuat baik terhadap sesama tanpa pandang bulu asal manusia podo bae manusane, ayo diapii bareng-bareng. Sebab terkadang ada orang-orang yang urusan terhadap Allah baik, ibadahnya baik, sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajud tidak pernah absen sampai baduke geseng, tetapi mereka tidak bisa berbuat baik terhadap sesama. Karo tonggo medit, karo yatim piatu ora peduli, tidak pernah membangun negara ini. Bahkan juga ada orang yang urusan terhadap Allah tidak baik, sholatnya tidak baik, puasanya tidak baik, tapi urusan terhadap sesama bagus. Ini juga tidak selamat. Karena kunci keselamatan tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Tidak hanya vertikal, tapi juga horizontal. Kalau kita lihat atau kita baca cerita-cerita para ulama-ulama, banyak orang-orang yang mencapai makom ma'rifat, banyak orang-orang yang diangkat menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ilmunya, tapi karena mereka bisa berbuat baik terhadap sesama. Imam Ahmad Ar-Rifai, beliau wali besar, ulama besar. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadi walinya Allah karena bisa berbuat baik terhadap seekor kucing. Ketika beliau mengajar, ada kucing yang tidur di baju beliau. Beliau tidak membangunkan atau tidak bangun dari tempat duduknya, tapi beliau melepas pelan-pelan gamis beliau, membiarkan seekor kucing itu tertidur karena kedinginan. Bahkan beliau rela memotong bajunya karena tidak mau kucing itu terbangun. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala beliau diberi makom ma'rifah, mendapatkan makom ma'rifat, diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita baca, kita bahkan sering mendengar kisah yang sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para dai-dai kita, mubaligh-mubaligh kita. Ada seorang PSK, pekerja seks komersial, atau dalam bahasa Arabnya disebut londe. Seorang pelacur, seorang lonte yang habis pulang kerja kemudian ketemu seekor anjing di padang pasir yang hampir mati karena kehausan. Hanya karena sebab memberi minum kepada anjing itu, Allah memberinya hidayah sehingga dia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diampuni dosa-dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita umat muslim dimanapun kita berada, khususnya warga Nahdien, wabil khusus kaula-kaula muda, para kaula-kaula muda Nahdlatul Ulama, mari jangan hanya membangun urusan diniyah, tetapi juga harus membangun urusan umat. Jangan hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Oleh karena itu, Ramadan, puasa adalah urusan hablum minallah, urusan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan selesai, kita saling bermaaf-maafan. Idul Fitri itu urusan hablum minan nas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, hidayah, inayah, riayah, sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik, dengan sempurna, dan setelah selesai Ramadan kita bisa saling bersilaturahim, saling memaafkan sesama. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.